Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke video pembelajaran botani umum topik ke-6 kita. Hari ini kita akan membahas mengenai batang, monokotil dan dikotil. Sesuai dengan rencana pembelajaran semester yang telah kita sepakati di awal, bahwa topik ke-6 kita mengambil salah satu organ tanaman, yaitu batang, baik itu monokotil dan dikotil, yang harus kita pahami bersama sesuai dengan RPS dan capaian pembelajaran di awal. Baik, berbicara mengenai batang, apa sih batang itu? Pasti kalian berpikir bahwa batang itu merupakan tempat untuk berdirinya suatu tanaman, atau batang itu organ penting, Bu. Iya, betul. Batang merupakan bagian tumbuhan yang amat penting. Dapat diumpamakan sebagai sumbu tubuh tumbuhan, dan bagian ini umumnya tumbuh di atas tanah. Arah tumbuh batang tumbuhan menuju sinar matahari. Nah, apabila kalian perhatikan bahwa batang itu punya jenis-jenis, salah satunya adalah batang berkayu rumput basah. Apa itu batang berkayu rumput basah? Batang berkayu punya kambium. Kambium mengalami dua arah pertumbuhan, yaitu arah dalam dan arah luar. Ke arah dalam, kambium membentuk kayu, sedangkan ke arah luar membentuk kulit. Karena pertumbuhan kambium inilah, batang tumbuhan itu terus bertambah besar. Contohnya pada tumbuhan batang antara lain pada tanaman jati, pohon jati, dan mangga, serta meranti. Nah, tumbuhan batang rumput punya ruas-ruas dan umumnya berunggah. Berbeda ya, jadi antara batang berkayu dengan rumput basah. Kalau batang jenis ini atau batang jenis rumput ini punya ruas-ruas yang mudah patah dan tumbuhannya tidak sebesar batang yang berkayu. Misalnya tanaman padi, jagung, dan rumput. Nah, tumbuhan batang basah memiliki batang yang lunak serta berair. Misalnya tumbuhan bayam dan patah tulang. Perlu kalian ketahui bahwa batang terdiri atas beberapa jaringan. Jaringan pada batang antara lain jaringan meristem, yaitu jaringan yang sel-selnya aktif atau membelah. Jaringan permanen atau dewasa, yaitu jaringan yang sudah mengalami pengkhususan atau spesialisasi. Sedangkan epidermis tersusun atas satu lapis sel dan tidak ada ruang antar sel, serta mengalami penebalan atau kutikula. Jadi ada penebalan tertentu di bagian epidermis ini sebagai pelindung bagian yang ada di dalamnya. Itulah fungsi dari epidermis. Tidak ada ruang antar sel, jadi ada penebalan atau yang disebut sebagai kutikula. Parenkim berdinding tipis mengandung selulosa, terdapat ruang antar sel, jadi selnya hidup. Nah, sel parenkim yang selnya mengandung klorofil ini disebut klorenkim. Nah, maka dari itu pada jaringan parenkim inilah tanaman melakukan fotosintesis proses. Kolenkim, dinding sel kuat karena pada sudut-sudutnya terdapat selulosa, mempunyai kemampuan untuk tumbuh membesar. Berbeda dengan kolenkim, kalau sklerenkim dindingnya tebal, dinding selnya tebal dan umumnya diperkuat oleh zat kayu atau lignin. Kadang-kadang mengandung selulosa. Nah, selulosa ini kadang juga selnya juga mati atau mengalami regenerasi. Berbeda dengan sklerenkim, ada di dalam tumbuhan, di dalam pohon sekalipun ada yang namanya xilem dan phloem. Kalian pasti tahu apa itu xilem dan phloem. Kalau xilem tersusun atas ada trakea, trakeit, parenkim, dan xilem. Kalau phloem tersusun atas unsur tapis, sel pengiring, parenkim, phloem. Apabila endodermis, itu dinding selnya mengalami penebalan, satu lapis sel terdapat di antara korteks dan stel. Nah, fungsinya apa sih? Sebenarnya masing-masing jaringan yang Bu Intan
jabarkan atau Bu Intan bahas tadi itu punya peran. Antara lain, epidermis itu punya peran sebagai pelindung jaringan yang ada di bawahnya. Parenkim, jaringan pengisi atau tempat berlangsungnya fotosintesis, tempat untuk menyimpan cadangan makanan. Fungsi jaringan kolenkim itu untuk memperkuat atau menyokong tubuh tumbuhan. Kalau fungsi jaringan sklerenkim itu untuk memperkuat, menyokong tubuh tumbuhan juga. Kalau jaringan xilem berbeda. Xilem mengangkut air dan garam-garam mineral dari tanah. Kalau phloem mengangkut hasil fotosintesis ke seluruh tubuh tumbuhan. Fungsi jaringan endodermis itu menyalurkan air dan garam-garam mineral dari korteks ke silinder pusat. Di dalam proses atau fungsi dari batang, ada beberapa fungsi dari batang yang perlu kalian ketahui dan Bu Intan berikan dalam sebuah, supaya mudah kalian pahami, sebuah diagram. Diagram ini gambar ini menunjukkan bahwa di tiap-tiap fungsi batang itu punya hubungan atau punya peran yang saling tersistem atau berhubungan, terkait, ya. Contohnya adalah fungsi batang sebagai penyokong, terkait juga dengan fungsi batang sebagai alat transportasi, terkait juga dengan fungsi batang terhadap menyimpan cadangan makanan atau penyimpanan makanan. Kemudian yang terakhir ada fungsi tumbuhan sebagai alat perkembangbiakan. Alat perkembangbiakan, penyokong, penyimpan alat transportasi. Nah, kita bahas satu persatu. Kita bahas pertama, fungsi batang sebagai alat perkembangbiakan. Batang itu punya fungsi sebagai alat perkembangbiakan vegetatif. Hampir semua pertumbuhan vegetatif, baik secara alami maupun buatan, itu menggunakan batang. Tentang perkembangbiakan ini akan kamu pelajari lebih lanjut, ya. Nah, bagi manusia, batang tumbuhan yang membentuk kayu itu dapat dimanfaatkan. Contohnya adalah membuat perabotan rumah tangga, kemudian untuk bahan makanan, contohnya sagu, bisa juga untuk bahan industri ataupun asparagus, contohnya tebu dan bambu. Nah, fungsi batang itu sebagai alat perkembangbiakan. Fungsi batang sebagai alat angkut atau transportasi. Batang tumbuhan punya macam-macam jaringan yang hampir sama dengan akar. Jaringan pembuluh angkut phloem dan xilem saling bersambung dari akar ke batang dan ke daun dan tidak pernah putus. Air dan garam mineral dari dalam itu akan diserap oleh bulu-bulu akar, kemudian masuk ke epidermis menuju korteks dan endodermis. Akhirnya masuk ke pembuluh xilem untuk diangkut. Xilem yang ada di dalam akar itu akan saling terkoneksi atau bersambung atau berkesinambungan dan tidak akan putus dengan pembuluh xilem yang ada di dalam batang. Air dari akar itu selanjutnya sampai di batang karena diangkut oleh xilem. Air di xilem pada batang diangkut ke bagian tumbuhan lainnya yang lebih atas, seperti daun. Xilem pada batang bentuknya tampak seperti tabung atau rongga kecil yang disebut pipa kapiler. Naiknya air pada pipa kapiler seperti pada xilem dan xilem tersebut itu disebut kapilaritas batang. Fungsi batang sebagai alat penyimpan cadangan makanan. Kalian sudah tahu batang bukan? Tadi Bu Intan sudah membahasnya, sebagai bahan makanan juga bisa.
Kentang adalah umbi